Sejarah ejaan bahasa Indonesia. 1. Ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901, yaitu ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Van Ophuijsen merancang ejaan itu yang dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Thayyib Sultan Ibrahim. Ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, ejaan Van Ophuijsen mengalami beberapa perubahan keinginan untuk menyempurnakan ejaan yang Van Ophuijsen terdengar dalam Kongres Bahasa Indonesia tahun 1938 di Solo. Kemudian pada tanggal 1947 Maret, Mr. Suwandi yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pengacara Pendidikan dan Kebudayaan 15 April 1947 tentang perubahan ejaan baru, meresmikan ejaan baru yang dikenal dengan nama Ejaan Republik yang menggantikan ejaan sebelumnya. Ejaan Melino atau Melayu Indonesia. Usaha penyempurnaan ejaan terus dilakukan termasuk bekerjasama dengan Malaysia. Dengan rumpun bahasa Melayu pada Desember 1959, dari kerjasama ini terbentuklah ejaan Melino yang diharapkan pemakaiannya berlaku di kedua negara paling lambat bulan Januari 1962. Namun perkembangan hubungan politik antar dua negara ini kurang baik. Pada saat itu, ejaan ini kembali gagal diberlakukan. Pada awal Mei 1962, Lembaga Bahasa Kesusastraan atau LBK yang sekarang menjadi Pusat Bahasa menyusun ejaan bahasa Indonesia. Namun perubahan ini juga tetap banyak dapat pertentangan dari berbagai pihak sehingga gagal kembali. Yang kedua, ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Karena penuntutan itu perlu dilakukan Panitia Perkembangan Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 1987, kedua pedoman tersebut direvisi dikuatkan dengan surat keputusan Menteri. Saya akan menjelaskan tentang huruf ejaan bahasa Indonesia. Dihitung, hurufnya ada AI, AU, dan OI. Contoh pemakaian dan letaknya, di awal bisa ain, aula, dan oikumene. Di tengah bisa saitan, saudara, boykot. Di akhir bisa pantai, harimau, dan amboy. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penulisan huruf ejaan pada bahasa Indonesia. 1. Ada huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama pada hal-hal berikut. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat dan petikan langsung. Misalnya, anak saya sedang bermain di halaman. Ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, Allah yang Maha Pengasih, Alkitab, Quran, Weda, Islam, atau Kristen. Selanjutnya, nama gelar, kehormatan, dan keagamaan yang diikuti nama orang beserta unsur nama jabatan dan pangkat. Misalnya, Mahaputra, Yamin, Raden Ajeng Kartini, Nabi Ibrahim, Presiden Megawati, Jenderal Sucipto, Haji Agus Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Agustian. Di sini saya akan menjelaskan tentang huruf kapital. Huruf kapital itu ada nama orang, nama bangsa, suku bangsa, bahasa, dan nama tahun. Ada bulan, hari raya, dan sebagainya. Ada misalnya, contohnya Hari Jayati Wijaya, suku Jawa. Nah, yang kedua ada unsur nama negara. Nah, yang kedua adalah unsur nama negara. Unsur nama negara, lembaga pemerintah dan ketenagakerjaan, dokumen resmi, serta nama buku dan sebagainya.
Contohnya adalah Republik Indonesia. Yang ketiga ada unsur singkatan nama gelar, pangkat, sapaan, nama kerabat yang dipakai sebagai sapaan. Contohnya adalah sarjana dengan S, dan selanjutnya tentang huruf miring. Huruf miring atau dalam cetakan atau tanda garis bawah pada tulisan tangan atau ketikan digunakan untuk menandai judul buku, nama majalah, dan surat kabar yang dipakai dalam kalimat. Contoh, masalah itu sudah dibahas Dimas Agustian dalam bukunya yang berjudul Tata Bahasa misalnya. Itu adalah contoh. Berbeda dengan itu, judul artikel, judul syair, judul karangan dalam sebuah buku, atau naskah yang belum diterbitkan. Penulisannya tidak menggunakan huruf miring, tetapi menggunakan tanda petik sebelum dan sesudahnya. Dengan kata lain, penulisan judul-judul ini diapit dengan tanda petik. Saya beri contoh, sajak, tanda petik aku, dikarang oleh Khairil Anwar. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.